Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul di thumbnail video saya, kita akan membahas suatu kisah ataupun cerita ataupun mitos yang melegenda tentang manusia raksasa yang pernah hidup di zaman dahulu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja kita mulai. Sahabat sekalian, mungkinkah dulu benar-benar ada manusia raksasa? Dalam cerita ataupun mitos melegenda tentang Raja Auf, Nabi Musa alaihi salam dikatakan sebagai manusia yang membunuh Raja Auf. Benarkah Raja Auf merupakan manusia raksasa yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ataukah ini hanya mitos belaka? Berikut kita bahas. Sahabat sekalian, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini akan terus menyiarkan informasi yang menarik. Oke, sahabat, makhluk raksasa ini pada zaman dahulu mereka dikenal dengan nama Banu Amalikah yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam dan bertempat di sebuah daerah yang bernama Ariha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka dalam Al-Quran. Kata pengikut Musa, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang Jabarin atau orang-orang yang berbadan besar ataupun kuat. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Quran Surah Al-Maidah ayat 22. Sahabat sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ali bin Abu Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam singgah di negeri itu, beliau mengutus mata-mata 12 orang agar mencari tahu kabar yang ada di kota tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seorang Jabarin dan mereka dimasukkan ke dalam kantong baju mereka. Dalam riwayat ini ya, jadi segitu besarnya orang. Jadi utusan Nabi ini 12 orang dimasukkan dalam kantong baju orang Jabarin ini. Begitu besarnya diceritakan dalam kisah ini. Kemudian sahabat sekalian, dan mereka membawa mereka ke kota, lalu orang besar itu memanggil kaumnya agar berkumpul. Dan mereka berkata, "Siapakah kalian?" Lalu kaum Nabi Musa berkata, "Kami adalah kaum Musa yang 12 orang tadi." Kemudian sahabat sekalian, ia mengutus kami untuk mengetahui kabar kalian, kata utusan Musa tersebut. Kemudian mereka dilepaskan untuk pulang kepada Nabi Musa. Singkat cerita ya. Jadi mereka berkata kepada Musa, "Pergilah kamu dan ramu saja yang memerangi mereka. Kami akan duduk di sini saja, tidak ikut berperang," kata utusan Musa tersebut. Tapi sahabat sekalian, sanad ini, cerita ini masih perlu dipertimbangkan. Menurut para mufassirin, sehubungan dengan masalah ini, banyak dari kalangan mufassirin, orang-orang yang ahli dalam tafsir, yang menceritakan berita-berita buatan Bani Israel mengenai besarnya tubuh kaum yang gagah perkasa itu. Disebutkan bahwa di antara mereka ada seseorang yang dikenal dengan nama Aj ibnu Unuk bin Adam alaihissalam. Konon tingginya adalah 3.330 dan sepertiga hasta. Berdasarkan ukuran perhitungan hasta, sahabat sekalian, hal ini merupakan sesuatu yang sangat memalukan bila disebutkan. Kemudian hal ini bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Sahih, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian keadaan tubuh manusia terus-menerus berkurang hingga sampai sekarang," sahabat sekalian ya. Kemudian mereka menyebutkan bahwa Auj ibnu Unuk ini adalah seorang kafir. Dia lahir dari hubungan zina dan menolak menaiki perahu Nabi Nuh alaihi salam. Dikatakan pula bahwa banjir besar tidak sampai sebatas lututnya karena sangat tingginya Banu Amalikah ini. Ini merupakan kedustaan dan kebohongan, sahabat ya.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam mendoakan kebinasaan atas penduduk bumi yang kafir atau yang tidak beriman kepada Musa. Kemudian sahabat sekalian, seperti yang disebutkan melalui firman Allah, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seseorang pun di antara orang-orang yang kafir itu tinggal di atas muka bumi." Quran Surah Nuh ayat 26. Kemudian di ayat yang lain, "Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah hidup kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal." Quran Surah Asy-Syura ayat 119 sampai 120. Sahabat sekalian, kemudian di ayat yang lain, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 43. Sahabat sekalian, apabila anak Nabi Nuh sendiri yang kafir tenggelam, maka mana mungkin Uj ibnu Aunuk yang kafir lagi anak zina itu dapat selamat dan masih hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan rasio dan syara agama. Keberadaan seorang lelaki yang bernama Uj ibnu Aunuk atau raksasa ini masih perlu dipertimbangkan keberadaannya dan tidak jelas perawinya, sahabat sekalian ya. Dalil-dalil yang menjelaskan adanya manusia raksasa yaitu Banu Amalikah, berarti yang menjelaskan mengenai Nabi Musa telah membunuh Raja Auk itu adalah mitos, sahabat ya, bahwa sebenarnya yang dibunuh Nabi Musa adalah Banu Amalikah dan bukan Raja Auk. Adapun kisah Raja Auk ini disangsikan oleh para ulama karena keabsahan periwayatannya dianggap sebagai riwayat yang gharib ataupun aneh karena cerita-cerita yang sudah kita bahas yang tadi itu dianggap aneh. Kemudian sahabat sekalian, ingatkah bahwa beberapa tahun lalu kita sempat dihebohkan tentang penemuan fosil manusia raksasa. Dikatakan bahwa para aktiviti eksplorasi gas wilayah selatan gurun pasir Arab telah menemui tengkorak manusia berukuran raksasa. Apakah ini benar adanya, sahabat sekalian? Oke, mari kita bahas. Menurut dari sumber-sumber terpercaya seperti National Geographic, mereka mengatakan bahwa itu adalah foto hoax dan masih sudah tersebar ke seluruh dunia. Dan untuk situs National Geographic sudah saya cantum link di bawah, bisa teman-teman baca supaya tidak tertipu dengan berita-berita hoax, sahabat ya. Oke, dalam situs website National Geographic tersebut dikatakan bahwa ada situs web yang didedikasi untuk menyanggah legenda urban dan netlore. Jadi mereka mengambil berbagai tipuan raksasa sesegera setelah mereka pertama kali muncul. Itu dalam situs National Geographic, seperti situs Nopes.com yang berbasis di California. Misalnya mencatat bahwa gambar berkerangka telah diambil dari World 1000 yang menyelenggarakan kompetisi manipulasi foto yang berjudul Giants. Gambar-gambar kerangka dan Sukup telah memenangkan tempat ketiga dalam kontes tahun 2002 yang disebut anomali arkeologi 2. Itu disebut dalam website National Geographic ya. Kemudian sahabat sekalian, rupanya pembuatan gambar tersebut adalah dibuat oleh seseorang ilustrator dari Kanada yang menggunakan nama layar Iron Cat atau nama samaran ya, mengatakan kepada National Geographic News melalui email bahwa dia tidak ada hubungannya dengan tipuan. Kata Iron Cat di dalam email ke National Geographic, mereka menambahkan bahwa dia ingin tetap anonim karena beberapa forum yang memperdebatkan apakah raksasa itu asli ataupun tidak mengubah seluruh argumen mereka menjadi argumen religius. Dikatakan misalnya temuan manusia raksasa sepenuhnya konsisten dengan ajaran Al-Quran, kata Iron Cat. Sahabat sekalian, ketika kita mendengar berita tersebut pastinya kita mudah percaya, seperti manusia raksasa pada zaman Nabi Musa yang digambarkan dalam Al-Quran dan yang tertulis dalam hadis-hadis ya. Sahabat sekalian, kemudian kata Iron Cat, hal ini terjadi kira-kira pada waktu yang sama ketika ancaman pembunuhan
dan hadiah uang tunai dikeluarkan terhadap kartunis dan profesional industri lainnya karena melakukan hal-hal seperti menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Tulis Iron Cat dalam emailnya kepada National Geographic, sahabat ya. Hal itu terjadi bersamaan dengan pencipta menciptakan kartun Nabi Muhammad SAW. Jadi hal ini menghebohkan seluruh dunia, sahabat ya. Jadi bagaimana gambar ini dibuat? Kemudian kata Iron Cat dalam email ke National Geographic dimulai dengan foto dari udara penggalian mastodon di Hyde, New York pada tahun 2000. Kemudian secara digital mereka melapiskan kerangka manusia di atas sisa-sisa binatang itu secara digital atau di komputer. Mereka mengadir. Jika Anda lihat, dia memegang sekup bergagang kuning tapi tidak ada apa-apa di ujungnya, kata Iron Cat. Kemudian sahabat sekalian, kedua sosok itu bekerja untuk membesar-besarkan skala kerangka tersebut, kata Iron Cat. Kemudian bahwa dia tergelitik karena gambar tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk dibuat, telah menarik begitu banyak perhatian di internet, bahkan sudah tersebar ke seluruh dunia. Inilah sekilas informasi mengenai manusia raksasa. Namun sampai sekarang dari kerangka-kerangka yang pernah ditemukan, menurut informasi yang saya baca, tingginya sekitar 3 meter lebih kurang. Seperti itu ya sahabat ya. Tapi mengenai foto kerangka manusia raksasa itu yang tersebar di internet itu adalah hoax, tidak nyata, dan itu adalah foto editan bohongan. Dan sudah jelas mereka yang melakukan kebohongan terhadap foto-foto itu telah membuat pengakuan melalui email ke National Geographic. Jadi demikianlah kisah ini. Semoga kita tidak tertipu dengan berita-berita hoax, sahabat ya. Mungkin saja ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.